Hai, 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 hai. Sehat ya cuy, sehat ya kabarnya. Welcome back to my channel dan selamat datang yang baru menemukan channel gue. Kita mau nonton KDM. Kalian udah nonton KDM belum hari ini? Kayaknya sekarang jadi terutama gue pribadi, jadi kayak rutinitas ya. Jadi kalau nonton KDM tuh kayak ngebersihin hati aja, bikin semangat baru dan mudah-mudahan terinspirasi dan mudah-mudahan juga sama rezekinya kita diberikan kesempatan memiliki rezeki untuk bisa berbagi buat orang banyak ya. Karena kayaknya enak ya bisa nolongin orang gitu kan. Tapi jangan khawatir, ketika lu nonton video-videonya KDM di channel YouTube itu sama aja karena lu udah berkontribusi untuk membantu orang-orang yang ditolong oleh KDM. Seperti kita tahu bahwa penghasilan dari YouTube-nya KDM itu sebagian memang untuk membantu rakyat-rakyat karena dia nggak ambil uang dari gaji, nggak diambil, tunjangan nggak diambil, coba duit dari mana? Jadi ya ini salah satu pemasukan beliau ya dari YouTube dan berbagai usahanya beliau mungkin di luar sana yang gue sebenarnya belum tahu banyak juga apa saja usaha-usahanya KDM sehingga dia masih memiliki banyak uang karena dari YouTube-nya sebenarnya sudah lumayan. Jadi make sure lu nonton walaupun video-video lama, gak apa-apa tonton ulang. Dan kalau bisa minimal 1 juta views lah per videonya itu. Yang sekarang kan masih ratusan ribu nih ada beberapa ya. Tembusin 1 juta semuanya tuh cuy. Oke, ini kita nonton aksinya dia lagi, gue gak tahu yang mana videonya nih. Karena random aja, karena saking banyaknya videonya KDM dan gue pengen nonton semua sebenarnya. So, with the video, let's jump. Gubernur ya. Iya jelema nu maling tanah ya. Ya kan? Nyokot tanah ti Subang dikirim ke Karawang. Cenah mah ka Agung Podomoro. Sip. Bener teh? Benar. Bentar. Gue gak tahu nih videonya gimana nih maksudnya konsepnya. Dia digerebek sama KDM. Ini siapa ya? Kayak ngambil tanah gitu. Tanah apa tanah galian gitu kali ya. Izin teu make, Siap. mincak jalan teu mayar, Siap. pajak teu mayar. Siap. Untungnya gede atuh maneh teh. 100.000 Sanaon? sama mobil Sa mobil. Geus sabaraha puluh tahun saya ngurus tanah. setahun. Ngaran saha? Lamhot, Lamhot naon? Lumban Taruan, Berarti orang Batak. orang Batak. Bentar. Ini adalah gaya komunikasi KDM yang salah satu yang gue kagumin ya. Kita udah pernah nonton dia ketika memberikan pidato ya. Itu bahasanya halus banget. Yang terakhir gue nonton itu waktu dia ada di Suryalaya, pesantren. Kita bisa lihat selembut itu KDM mampu berkomunikasi. Jadi menurut gue KDM ini orang yang cerdas juga. Yang mampu menempatkan situasi dan kondisi di mana dia harus berkomunikasi. Kalau dengan rakyat, ya gini gaya komunikasi dia dengan gaya-gaya rakyat gitu kan. Kumaha, sia, kunaon, sia, gitu. Itu pasti make. Karena itu memang bahasa-bahasa, bahasa-bahasa kita sebagai orang-orang yang ya pada umumnya maksudnya rakyat gitu kan. Bercanda-bercandaan, sia, gitu kan. Itu walaupun memang sebenarnya kasar ya, tapi memang itu bahasa keseharian. Jadi dia mampu menempatkan dan membagi gaya bahasa politiknya. Itu yang salah satu yang gue cermati dari KDM ya. Karena terakhir gue nonton yang Suryalaya itu gue bukan sama sekali, kayaknya cuma menangkap sekitar 30%. Sisanya tuh 70% itu menggunakan bahasa Sunda yang halus banget. Jadi dia memang pinter lah menurut gue sih gaya berpolitik. Di mana dia harus berbicara dengan rakyat yang biasa, di mana dia harus berbicara dengan orang-orang yang mungkin berpendidikan kayak gitu. Nah, dia mampu mencermati itu dan akhirnya mendapatkan result sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini dengan gaya seperti ini kita lihat ini orang kayaknya gak ada marah-marahnya sama sekali nih. Orang Batak teh ngomong lagi ya. Atuh jaya 15 terang. Pokoknya Orang Batak ngomongnya bahasa Sunda halus sih. saya nih areal penambangannya mau saya rubah, nggak boleh begini, ya kan? Kalau mau bikin sawah yang baik, ya kan? Hitung berapa jumlah tanahnya, berapa kubiknya, berapa kewajiban pajaknya. Nanti pajaknya oleh kabupaten harus dibangun untuk jalan dan tidak boleh besteknya kurang. Iya kan? Yang ada biasanya orang yang seperti lagi usaha-usaha kayak gini nih ya, kayak tawang-tawang tanah yang jelas ilegal ya maksudnya, pasti akan memberikan perlawanan gitu kan, nggak mau gitu kan. Dan biasanya akan membutuhkan negosiasi rapat-rapat dan sebagainya, panjang lah urusan itu. Ini kayaknya langsung datang langsung selesai. Ini yang gue maksud bahwa sebenarnya penyelesaian permasalahan tuh
tidak terlalu rumit ya kalau diperlihatkan oleh KDM ya. Karena dia pertama dia mengerti hukum, kedua dia mampu berkomunikasi dengan bahasa yang tepat dengan orang yang diajak bicara gitu ya. Sehingga orangnya pun akhirnya malah menyadari dan bahkan berbalik mensupport apa yang menjadi keinginannya KDM gitu kan. Walaupun pasti berdampak dengan pekerjaan orang-orang ini gitu kan. Tapi itulah hebatnya gubernur kita gitu kan. Aduh, pantas banyak orang yang pengen ketemu ya. Kemarin bukan gubernur galak kan? Kan bae Pak Kom. Kan Di bae. foto orang foto kan ya. Alah. Biar aja ya punya gubernur galak nggak apa-apa, malah ngajak foto. Jadi di beberapa kesempatan gue bisa ngelihat ada ketegasan dia yang luar biasa gitu kan. Gue pernah lihat ada sekilas videonya dia ketika dia marah gitu kan, marah tapi tegas sih maksudnya. Ada yang dilihat salah gitu kan, dia tegas sekali. Tapi ada waktunya dia bisa berbaur seperti ini dan bisa apa ya, kayak apa sih kalau orang dulu kayak punya pengasihan gitu istilahnya. Orang tuh ngelihat dia tuh langsung aduh gitu ya, langsung layu gitu kalau ngelihat Pak Kade ini, langsung hatinya tuh langsung layu ya, karena buah hasil dari apa yang dia kerjakan selama ini. Ya, siapa dia ya rombongan dia dia. Siapa dia gitu? Ah, ya. Ya, Bukan ada. gali anu di gerbang pemain di Ya, Surian iya. ya hukum yang mana? Rombongan gali, KPK saya sendirian di gerbang kurang mah. Tukang gali yang digerebek KDM yang ketawa-ketawa cuma ini gitu. KDM bilang, nggak cuma kamu, yang lain juga kalau di ini malah seserian. Itulah, tapi gue belum nonton ya. Tapi itulah gue yakin ada beberapa video yang sempat sekilas dan gue gak sempat buat VT-nya di YouTube ya, karena pas lagi nonton TikTok gak sengaja. Kadang malah sekarang agak sedikit menghindari nonton yang ada KDM-nya, karena gue tuh lebih suka menonton video-video yang belum pernah gue tonton, langsung nontonnya di sini menggunakan, gue pakai ini namanya aplikasi namanya OBS ya, jadi langsung buka OBS, gue taruh video di sini, langsung gue nonton gitu. Dan untuk pertama kali maksudnya, jadi bisa mendapatkan reaksi yang real gitu kan. Kalau udah nonton tuh kan kayak lu udah nonton film horor, terus lu nonton lagi, jadi lu udah tahu jump scare-nya di mana, lucunya di mana, takutnya di mana gitu kan, udah tahu tuh. Jadi nggak seru lagi reaksi kitanya gitu. Duh, gue nggak ada berarti-berartinya kagum terhadap orang yang satu ini. Pun ngambek. Nah, iya nu digerebeknya gali. Nggak ada yang ngambek. Nah, ya. Nah, iya nu urang ngambek asa. Nah, yo. Ngamuk ka urang tadi papolotot sam. Ya. Oh, ini sempat mau melotot. Oh, ini ada video sebelumnya ya. Ada video sebelumnya. Ini sempat melotot katanya. Tapi ini ya, kalau kita lihat ya, ini malah pada senyum-senyum dan bahkan bahagia, ditegur gitu kan, dan sepertinya mereka juga mau memperbaiki kesalahannya gitu kan. Luar biasa ya. Tanpa rapat berkepanjangan, tanpa harus ke DPR, DPRD, rapat apalah, pakai komisi-komisi lah. Ini langsung sih. Real ini, nyata ini. Bahwa permasalahan-permasalahan di lapangan yang terlihat sulit, yang mungkin banyak orang-orang pejabat-pejabat takut ya, karena namanya rasa masyarakat tuh kan kadang-kadang kayak berkomunikasinya kalau udah urusan perut kan galak ya. Kita juga gitu ya, kalau urusan perut pasti galak. Mungkin itu takut ya. Tapi karena mereka mungkin tidak mampu membangun gaya komunikasi dengan rakyat itu seperti apa. Apa yang mereka mau tuh mereka tidak tahu. Pejabat-pejabat yang itu. Terkecuali yang ini. Kayaknya ini bukan pejabat. Ini kayaknya rakyat yang nyamar jadi pejabat. Rakyat yang cosplay jadi gubernur. Bukan gubernur. Bukan gubernur asli nih. Ini gubernur cosplay nih. Karena tindak tanduknya itu ya seolah-olah dia memang rakyat aja gitu kan. Dan selalu berpihak kepada rakyat maksudnya. Dia adalah seorang rakyat aja gitu. Gak pernah merasa dirinya gubernur. Kayaknya seperti itu sih kalau gue ngeliat ya. Disangkana orang rek sieun. Awakna gede, padahal mah urangnya sieun. Ya, beres ya. Padahal gue takut, dikiranya gue takut kali. Padahal gue takut. Beres ya. Beres cuy.
Jadi istilahnya yang begini bukan penambangan, Pak. Di sini hanya pergeseran tanah, ya. Nanti tidak usah izin penambangan, cukup MOU, ya. Oh, Oke. tuh, dikasih lagi bagaimana menjalankan usahanya ke depannya supaya tidak bersinggungan dengan hukum, tidak melanggar peraturan. Ini bukan tambang, jadi cukup MOU. Jadi dipermudah lagi dan dikasih tahu. Nah, inilah yang kamu tadi udah sebut ya, bahwa dia tuh pintar ya, maksudnya tahu apa yang dilakukan dan tidak hanya menindak tapi juga memberikan solusi dan juga sekaligus dia juga membahagiakan gitu loh. Gimana sih lu punya usaha salah, ditegur, terus tapi dikasih solusi juga gitu kan, supaya bisa berjalan terus mungkin usahanya kan gitu kan, dengan solusi yang lebih meringankan dan mungkin ya memang seharusnya cuma itu aja gitu, jadi nggak perlu berlebihan yang bikin orang takut ya, karena rakyat mungkin yang seperti para penggali ini mungkin dia tidak tahu ya urusan-urusan paperworksnya, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, mereka nggak tahu kan, ya udahlah mungkin nggak apa-apa, padahal secara hukum itu tidak boleh gitu. Tapi juga tidak tahu gimana cara ngurus-ngurusnya dan bentuk surat yang harus dimiliki apa saja, seperti kalau mendirikan perusahaan kan harus ada SIU gitu kan, izin domisili, NPWP dan lapor ke tenaga kerjaan, ke izin perdagangan kayak dan sebagainya lah, sesuai dengan masing-masing izinnya. Dan ini akhirnya dapat solusi yang tepat. Gila ya, cuma 1 kali datang nih. Nggak bertele-tele. Bapak kan pernah nempo anu di itu, anu di Sukabumi kan? Lalu ada MOU kan di kitu kan. Ya saha? Ya saha? Mana heran-heran gitu. Ya Allah lah orang teh bagaimana kamu kalau bahaya pisan eta teh. Langsung pakai kacamata gue, heran. Nah, yang gubernur ini emang aduh. Lihat aja ngerang-ngerang. Cicing saya bukan pemajikan. Gila, langsung ditepok aja. Orang yang dibilang tadi melotot-melotot ditepok, udah senyum, udah. Akhirnya mereka jadi kayak sekawanan temen lama aja, biasa aja. Tidak ada kekerasan setelahnya gitu kan. Hanya dengan 1 kali kunjungan. Gue yakin ini 1 kali kunjungan. Datang langsung bisa cair seperti ini. Ini kalau seluruh pejabat bisa melakukan seperti ini urusan-urusan di lapangan sebenarnya bisa beres semua. Karena rakyat itu cuma perlu didatangin. Seneng loh. Gimana ya ngelihat seorang pimpinan datang gitu kan. Kita aja kalau lagi kerja, kita punya pimpinan, terus pimpinan kita datang ke ruangan kita pundaknya ditepuk, itu udah bahagianya udah luar biasa loh. Seperti halnya seorang anak disuruh sama ayahnya atau beli rokok deh. Lari tuh kenceng. Seneng gak ya? Bapaknya yang suruh atau orang tua yang suruh gitu. Atau ada omnya datang gitu kan, disuruh, seneng anak kecil. Sama seperti kayak tadi tuh. Ada seorang bawahan didatangi oleh pimpinannya, ditepuk pundaknya, dipuji sedikit, diajak bercanda, diajak menjadi bagian kayak selevel gitu sama dia. Itu udah seneng banget. Apalagi nih rakyat dengan gubernur yang hierarkinya rangkaian gerbong kereta api cuy. Ya kan istilahnya RT, RW, lurah baru sampai ke gubernur gitu. Bapak Lamhot, nih sudah ya. Oke, Pak Lamhot, beres. Besok diberesin. Beres. Ya, oke. Nanti saya keajuran Pak Gub. Oh iya, tinggal kontak. Nanti besok saya panggil ke kepala dinasnya. Masuk. Aduh. Beres ya, malam. Sesimpel itu ya sebenarnya permasalahan. Kita lihat kemarin pada saat demo juga seperti itu. Sesimpel itu. Masyarakat tadi tidak melakukan perusakan jauh lebih lanjut itu kan. Datang aja, cukup didatangin aja lah itu. Didatangi, diajak ngobrol. Suka-suka kan mereka pastinya kan mencari solusi dari keresahan. Ya dikasih gitu kan. Solusi-solusi yang masuk logika, yang logik, yang juga memang bisa direalisasikan. Jangan cuma diberikan janji atau diceritakan yang muluk-muluk. Gua berapa kali nonton KDM tuh dia tidak
memberikan gambaran yang muluk-muluk. Oh nanti begini, nanti ini begini. Kalau bangun rumah, ya udah bangun rumah gitu kan. Rumahnya seperti apa langsung kasih desainnya. Jadi nggak banyak tuntutan gitu dari masyarakat. Dan juga tahu bagaimana cara menghubunginya kembali. Dan akhirnya masyarakat juga saat ini mungkin banyak yang pengen ketemu, termasuk gue juga pengen ya. Tapi kan dia juga sibuk ya. Ya kali bakal ngurusin seluruhnya. Habis waktunya. Ketimbang datang menemui, gue cuma berharap nanti suatu saat mungkin ketemu di jalan aja gitu. Ketemu di jalan dipanggil itu lebih. Well, I think that's it guys. Gue mau nonton lagi yang lain. So, that's it. It's a wrap. Bungkus.